Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian yang ada di rumah diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar bisa menghadapi virus yang sekarang ini sedang merajalela di bumi yang kita cintai ini, yaitu bumi Indonesia. Oke, sini saya akan membahas tentang ilmu politik, sedikit yang saya pahami mengenai ilmu politik. Yang pertama, ilmu politik itu dalam Islam yaitu tatanan pemerintah yang tidak bersumber dari manusia. Namun dalam Islam sendiri itu ilmu politik itu diatur oleh Al-Quran dan juga hadis. Menurut agama Islam, kekuasaan tertinggi yaitu berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri demokrasi dalam pandangan Islam, yang pertama adalah mayoritas bersifat tidak mutlak. Karena apa? Semua yang ada di muka bumi ini yang mutlak hanyalah milik yang di atas. Kemudian ciri yang kedua adalah musyawarah hanya berlaku pada persoalan yang bersifat ijtihadi. Kemudian yang ketiga yaitu produk hukum dan kebijaksanaan yang diambil tidak boleh keluar dari apa yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Yang keempat yaitu hukum dan kebijaksanaan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga, semua kalangan yang sudah diatur oleh agama Islam. Kemudian ilmu politik mengenai perspektif orang Barat. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau biasa yang disebut dengan negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem yang sudah diatur tersebut. Kemudian macamnya ada 4. Yang pertama, mengambil keputusan, yaitu apabila ada sebuah permasalahan yang ada di negara tersebut, pasti warganya akan mengadakan pengambilan keputusan bagaimana masalah ini agar bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu membuat kebijakan. Dari yang pertama ada sebuah masalah, kemudian masyarakat membuat keputusan sehingga akan menimbulkan kebijaksanaan yang akan dibuat peraturan-peraturan agar masyarakatnya tidak melanggar. Kemudian pengaturan dan pembagian. Nah, dari keputusan dan juga kebijakan akan menimbulkan sebuah pengaturan dan pembagian atau alokasi sumber-sumber yang sudah ada. Kemudian memiliki kekuasaan dan kewenangan. Nah, ini kewajiban dari pemerintah untuk mengatur masyarakatnya, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan dan juga kewenangan atas perilaku atau norma-norma peraturan yang ada di masyarakat. Dalam ilmu politik itu ada beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan melalui perilaku. Pendekatan melalui perilaku di sini harus mengamati proses, yaitu proses-proses dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fokusnya berada pada kajian perilaku manusia sebagai gejala yang harus diamati. Jadi perilaku manusia-manusia itu akan diamati oleh pemerintah, apakah masyarakatnya itu berbuat negatif atau berbuat positif, sehingga pemerintah tahu bahwa masyarakatnya itu aman, sejahtera atau tidak. Kemudian pendekatan dalam ilmu politik yang lain adalah neomarkis, yaitu fokus yang ada dalam pendekatan ini adalah kekuasaan dan konflik. Mengenai konflik di sini, pemerintah dan juga masyarakat banyak menimbulkan kontroversi, karena kadang dalam pemerintah tersebut dalam mengambil keputusan biasanya itu akan menimbulkan golongan-golongan bawah itu yang tidak setuju, sehingga menimbulkan konflik. Sehingga dalam pendekatan ini adanya kekuasaan dan konflik, sehingga kekuasaan dan konflik itu bisa saling keterkaitan antara pemerintah dan juga bawahan, sehingga dapat terciptanya negara atau daerah yang diinginkan
dilakukan oleh masyarakat. Mengenai penjelasan tadi saya kaitkan dengan kebijakan pemerintah, yaitu ya biasa sudah kita ketahui dalam masyarakat biasanya dijadikan oleh media-media sosial, yaitu hashtag di rumah aja. Nah, apa kaitannya dengan hashtag di rumah aja? Jadi itu adalah kebijakan pemerintah agar masyarakat itu tetap berada di rumah. Jadi mengenai adanya virus-virus yang sangat meresahkan masyarakat ini, ya manusia, ya khususnya masyarakat yang ada di Indonesia itu dihimbau oleh pemerintah agar tetap di rumah saja. Mengapa demikian? Karena dengan adanya masyarakat yang ada di rumah aja ini akan selain mengurangi adanya penyebaran COVID, juga dilihat dari sisi lain itu apabila ya kalau kita sehat, terus kalau kita keluar ke sana kemari, ke sana terus kalau ada yang terjangkit oleh virus tersebut, kemudian imun kita tidak kuat, kita bisa terserang virus tersebut juga. Jadi kebijakan pemerintah untuk di rumah aja itu memang benar, cuman di kalangan lain itu menjadi kontroversi. Seperti kalau ada pekerja, misalkan pekerja buruh itu mereka kalau tidak keluar rumah mereka tidak akan mendapatkan uang, sehingga bagaimana cara mereka untuk menghidupi keluarganya, sehingga karena dia tidak bisa mencari uang, terus akhirnya salah satu yang akan dilakukan jalan keluarnya adalah salah satunya mencuri. Jadi dalam kebijakan pemerintah itu untuk virus ini mengenai kebijakan di rumah aja, kan di dunia ini sudah diciptakan yang ada yang siang, ada yang malam, ada yang laki, ada yang perempuan. Dari kebijakan pemerintah ini juga ada kaitannya, yaitu ada positif dan juga negatif. Positifnya, jika masyarakat berada di rumah, yang artinya waspada, berhati-hati, itu akan mengurangi adanya penyebaran COVID. Kalau dilihat dari sisi negatifnya, masyarakat kalau berada di rumah saja itu tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga mereka bingung, banyak yang di PHK, banyak yang ini, sehingga jalan keluarnya yaitu adalah mencuri. Nah, kalau mencuri tersebut malah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat lain. Terus pesan-pesan untuk masyarakat dari saya, ya jaga dirilah di rumah, jaga diri, jangan keluar rumah atau bermain ke sana kalau tidak ada tujuan yang mendesak, tujuan yang penting. Karena ya itu tadi, kita menghindari adanya penyebaran wabah. Ya kalau bisa kita mencegah daripada mengobati, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan, kan begitu. Kalau mengenai virus corona ini, menurut saya ya intinya tetap kembali kepada Yang Maha Esa, karena virus itu juga makhluk, sehingga apa yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah makhluknya juga. Jadi kita kembalikan virus corona ini kepada yang berkuasa, yaitu Tuhan. Kita ya boleh waspada, cuma jangan terlalu panik. Kalau kita panik nanti akan menimbulkan keresahan, sehingga stabilitas atau imun dalam tubuh kita itu menurun, sehingga penyakit itu akan mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pesan saya, berhati-hatilah
boleh waspada, tapi jangan terlalu panik lah, jangan terlalu menyikapi berlebihan lah, jangan berlebihan mengenai virus corona ini. Ya seadanya saja. Tuhan itu menguji makhluknya dengan cara khauf, yaitu ketakutan. Ketakutan yang diakibatkan oleh virus ini, sehingga apabila kita terlalu takut kepada virus ini, namun kita terlalu tidak memperdulikan siapa yang menyebabkan adanya virus ini, sehingga kita takut kepada makhluk, bukan kita takut kepada Sang Pencipta. Namun kita itu harus ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya bagaimanapun caranya, kita itu harus ingat kepada siapa yang menciptakan kita, bukan hanya dari golongan agama Islam, bukan golongan dari umat Kristen atau Hindu ataupun Buddha, namun kita kembalikan kepada Tuhan yang menciptakan virus-virus. Ya bukan virus saja sih, cuman kan virus ini juga termasuk dalam makhluk Tuhan, sehingga apa yang diciptakan oleh Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan. Kita mencari perlindungan kepada Tuhan agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan agar Tuhan menambahkan nikmat kepada kita. Kalau kalian mau bersyukur kepada Tuhan, maksudnya Tuhan akan menambahkan nikmat yang sangat-sangat berlebih kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.